Selamat datang dalam Renungan Malam Santapan Rohani. Terima kasih Anda telah bergabung bersama kami. Inilah momen yang diberikan Allah bagi Anda untuk menenangkan diri dan menikmati waktu bersamanya. Pejamkanlah mata Anda dan ambillah posisi yang nyaman bagi Anda. Tuhan hadir di tempat ini, dan Dia menerima Anda apa adanya. Untuk memulai perenungan kita malam ini, ambillah posisi senyaman mungkin. Bernafaslah dengan lambat dan tenang. Buatlah tubuh Anda rileks dalam setiap nafas. Tidak perlu buru-buru, jadilah tenang. Anda cukup ada di sini saja. Tuhan, pencipta langit, bumi, dan semua yang ada di dalamnya, memegang Anda dengan tangan kanannya. Dia ingin berbicara kepada Anda malam ini, jadi bukalah hati Anda. Bapa Surgawi, terima kasih atas kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bahkan ketika aku tak dapat merasakan-Mu, aku percaya bahwa Engkau bekerja untuk kebaikanku dan agar nama-Mu dimuliakan. Ingatkanlah aku kembali akan kebenaran ini, malam ini. Bukalah mataku akan kuasa-Mu yang bekerja setiap hari. Lukas 7 ayat 6-10 berkata, ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan Dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti Dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Pikirkanlah seorang pemimpin dunia, seorang presiden atau raja. Ketika mereka berbicara, semua mendengar. Ketika mereka memberi perintah, mereka dipatuhi. Apa yang mereka katakan menjadi kenyataan. Sang perwira Romawi tahu akan hal ini. Sebagai seorang berpangkat tinggi, kata-katanya adalah perintah bagi bawahan dan pelayannya. Oleh karena itu, sang perwira mengetahui sesuatu yang penting tentang Yesus. Tuhan berkuasa atas manusia, tempat, kekuasaan, kekuatan, baik yang terlihat maupun tidak, atas semua tahta dan semua kerajaan. Jadi, sang perwira hanya meminta, "Katakanlah sepatah kata saja." Ia tahu bahwa apa yang dikatakan Yesus pasti terjadi. Mari datang dan pujilah Yesus malam ini, karena firman-Nya berkuasa. Ia berbelas kasih kepada mereka yang membutuhkan dan mengasihi mereka yang terhilang. Mari bawa semua hal yang mengganggu Anda kepada Dia yang memiliki kuasa atas segalanya.
Mari masuk dalam doa dengan hati yang penuh kerinduan. Biarkan setiap bagian tubuh Anda rileks, mulai dari kepala hingga kaki, dan tenangkan pikiran Anda. Tanggalkan semua gangguan dan beban yang ada, dan lupakan sejenak tugas-tugas yang menanti. Datanglah ke dalam hadirat-Nya di mana Tuhan menunggu Anda berdoa. Tariklah nafas yang panjang secara perlahan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kuserahkan kepadamu kekhawatiran dan masalahku. Saat ini, kuserahkan semuanya kepadamu. Terima kasih atas kata-kata yang Engkau ucapkan dalam Alkitab, bahwa Engkau ada bersamaku, Engkau akan mencukupkan diriku, dan Engkau akan memberikan segala yang kubutuhkan. Tuhan Yesus, bantulah aku untuk mempercayai karya dan firman-Mu dalam hidupku, bahkan ketika aku tak tahu apa yang akan terjadi. Aku tahu Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Aku mau percaya akan kuasa dan kasih-Mu. Amsal 30 ayat 5 berkata, "Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya." Mari menutup renungan ini dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih karena firman-Mu yang indah ini tidak pernah berubah. Seluruh hidupku dan keselamatanku ada di dalam firman-Mu. Aku bersyukur karena Engkau telah berbicara, dan aku sangat bersukacita karena Engkau telah melakukannya dengan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.